semuanya. Good morning, good morning. Yes. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mau ingetin untuk kita semuanya, starting next week kita akan kebaktian kembali di gereja. Coba nikmatin nih. Suasana kayak gini enak banget loh. Tuh ngedenger di suara burung pagi-pagi. Kapan lagi bisa hari Minggu kayak begini? Kalau bukan karena pandemik. Iya enggak? Tuh bisa tenang. Udara terbuka kayak begini. Coba 1 menit kita dengerin tuh suara burung tuh. Yang di rumah rugi. Karena gak bisa menikmatin kayak begini. Minggu depan kita akan kembali beribadah di gedung jam 9.30. Kita mulai kebaktian pertama sampai jam 10.30 cuma 1 jam. Dan 10.30 sampai 11.30 kita cleaning. Selagi kita cleaning akan ada Sunday School secara Zoom. Lalu kebaktian kedua kita mulai jam 11.30 1 jam sampai jam 12.30. Saya perlu ingetin, penting sekali untuk Anda SMS ke Imelda. Karena ada limitation untuk berapa orang di dalam gedung. Jadi penting sekali untuk Anda SMS Imelda. Kalau memang pada saat Anda SMS bilang, Imelda, nama saya ini sekian orang dan saya mau kebaktian jam sekian. Kalau memang udah penuh akan dikasih tahu sama Imelda. Oh sudah penuh. Jadi mau nggak di kebaktian yang jam kedua atau bagaimana? Ya. Jadi saya minta kerjasamanya dan minggu depan Anda yang di rumah kita juga akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Setelah kita berbulan-bulan tidak melakukan perjamuan kudus di gedung, kita akan ketemu di gedung sekalian perjamuan kudus karena kita memasuki bulan yang baru. Hal yang kedua juga yang saya mau ingetin bahwa tanggal 11 September pada saat hari Jumat 9/11 gereja-gereja di seluruh Amerika dan Indonesia sampai ke Yerusalem semua segala macam kita akan berdoa bersama untuk Amerika. Dan untuk kita yang di Philadelphia kita akan melakukannya di pendopo sana bersama gereja-gereja Indonesia. Cuman 1 jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Jam 10 lewat lah gitu. Tapi kita akan mulai jam 9 pagi. Untuk Anda yang tertarik untuk ikut berdoa buat Amerika. Spesifik kita hanya mendoakan Amerika. Gitu. Anda lihat apa yang terjadi di Amerika akhir-akhir ini. I think Tuhan punya reason. Tuhan punya alasan kenapa mengirimkan kita di Amerika ini. Untuk kita berdoa buat negara ini. Karena kalau negara ini baik, keadaan kita juga baik-baik. Pada saat negara ini dalam keadaan sakit, itu juga akan mempengaruhi kita dan keluarga kita. Oke, saya undang untuk Anda sama-sama hadir hari Jumat di pendopo di sana jam 9 sampai jam 10 lewat. Oke? Memasuki bulan yang baru ini, kita akan berbicara sebagaimana tadi Andi sampaikan, kita akan berbicara tema yang baru. Temanya berbicara tentang pengharapan di tengah kesesakan. For those of you who doesn't speak Indonesian, please connect to the link that already been shared. Yes, kita akan berbicara tentang hope in time of despair. Bagaimana pengharapan itu penting di tengah kesesakan. Keadaan dunia sekarang ini dari bulan Maret sampai September ini dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan tekanan, iya enggak? Dipenuhi dengan kesusahan. Dari apa? Dari yang sakit. Sakit kena positif kah? Atau sakit yang lain? Terus udah gitu kalau yang positif sampai sekarang kita masih mendengar ada orang-orang yang apa? Yang meninggal dunia karena positif coronavirus. Belum lagi bukan hanya kehilangan anggota keluarga tapi juga ada yang kehilangan pekerjaan.
Ada yang kehilangan financial. Dan banyak kehilangan-kehilangan lain. Lihat, tekanan yang terjadi, ada tekanan karena pribadi. Tekanan pribadi itu mengimpact di dalam tekanan keluarga. Dan COVID-19 bukan hanya mengimpact ke dalam pribadi dan keluarga, itu masuk di dalam komunitas. Dari komunitas masuk di dalam seluruh dunia. Seluruh dunia ini sekarang ada di dalam tekanan yang benar-benar membuat nyawa banyak hilang. Nah, yang membedakan satu orang dengan orang yang lain di dalam meresponi keadaan ini cuma satu. Yang membedakannya adalah apa? Apakah mereka punya pengharapan atau enggak? Gitu. Kalau ada orang yang punya pengharapan, apakah dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan atau bukan? Itu dia yang membedakannya. Nah, Yeremia 17 saya mau bacakan. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Kalau Anda punya Alkitab, mari kita buka sama-sama Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Langsung di ngomonginnya gini sama Yeremia. Terkutuklah. Wow, kata-katanya keras banget. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan hatinya menjauh dari Tuhan. Iya, ini nih hasilnya nih, dibilang gini di ayat 6. Hasilnya kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri, hasilnya kayak begini. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Tandanya apa? Kering ya. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan manusia, itu yang terjadi, kekeringan dan tidak ada hasilnya. Tapi di ayat 7 dikatakan gini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, ini hasilnya, kata ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Masalah datang nih, kekeringan terjadi nih, tapi orang yang mengandalkan Tuhan tuh ada aja air kehidupan yang keluar. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Persoalan sama-sama datang. Kelaparan sama-sama terjadi. COVID-19 sama-sama terjadi. Kehilangan pekerjaan sama-sama terjadi. Anggota keluarga yang sakit sama-sama terjadi. Tapi responnya berbeda pada saat kita mengandalkan Tuhan. Kita nggak akan pernah mengalami kekeringan. Tandanya gini. Jangan sampai kita salah taruh pengharapan kita. Sebenarnya kita yang udah lahir di dunia ini, dikatakan kita adalah bibit unggul. Dikatakan kita adalah spesial. Dikatakan kita adalah umat pemenang. Kenapa? Karena gini, kita lahir karena pertemuan antara sel sperma dan juga sel telur. Nah, dikatakan bahwa sel sperma itu ada jutaan. Dari jutaan itu mereka berkejar-kejaran dan hanya ada satu pemenang. Hanya satu pemenang dengan timing yang tepat masuk di dalam sel telur hingga menghasilkan kita sebagai manusia. Tandanya kalau dari jutaan kita bisa masuk hanya satu kita ini nih. Yang masuk, tandanya apa? Kita adalah orang-orang yang sudah menghadapi pertandingan yang luar biasa. Dan musuh kita ada apa? Ada jutaan. Kalau kita udah menang sebelum kita lahir di dunia ini, tandanya sebenarnya kita jangan menjadi manusia-manusia yang gampang give up. Tapi kita ngerti di dalam pertumbuhan kita secara manusia, bagaimana keluarga kita mendidik, bagaimana keadaan kehidupan kita,
akhirnya membentuk kita menjadi orang-orang yang sebenarnya punya pengharapan atau enggak. Punya pengharapan kepada Tuhan atau enggak. Jadi Anda harus tahu, kita sebenarnya adalah bibit-bibit unggul. Kita adalah umat pemenang. Kita adalah spesial. Di awal bulan Mei, Anderson Cooper dari CNN mewawancarai Rick Warren, salah satu pastor di California. Nah, tiba-tiba pertanyaannya begini. Pertanyaannya apa? Sehubungan dengan pandemi di seluruh dunia. Pertanyaannya kira-kira ada yang tahu nggak? Pertanyaan dari reporternya gini. Pastor Rick, di mana Tuhan di tengah pandemik ini? Lucu ya? Orang kalau lagi seneng meragukan adanya Tuhan. Tapi lo lagi keadaan dunia kayak begini langsung bertanya-tanya di mana Tuhan. Dah elah. Kebalik gitu. Tapi pertanyaan itu muncul dan ditanyakan kepada Rick Warren. Gue juga bingung kali kalau lagi di interview sama CNN gitu ya. Tapi ya Pastor Rick Warren dikasih hikmat sama Tuhan. Di mana Tuhan? Dia bilang gini, saya mau mengajak Anda untuk melihat semuanya ini faith over fears. Lebih menaruh iman dibanding ketakutan-ketakutan. Dan kalau menjawab pertanyaan Anda di mana Tuhan saat ini, jawaban Pastor Rick Warren dibilang gini, Tuhan ada di dalam hati banyak orang. How? Anda lihat selama COVID ini, orang-orang saling membantu orang lain. Orang-orang saling memperhatikan orang lain. Nah, Tuhan ada di dalam hati orang-orang tersebut yang memberikan uluran tangannya kepada orang-orang lain. Dibilang gitu. Dan bukan hanya itu kata dia gitu. Bahwa Tuhan ada juga. Sekarang ini di tengah penderitaan, Tuhan juga turut sedih di tengah penderitaan yang dialami dunia ini. Dan ditutup dengan gini yang menariknya nih. Pastor Rick Warren bilang gini, bahwa remember, dunia sama surga tuh beda. Dunia memang banyak kesakitan, banyak penderitaan, banyak kesusahan. Tapi kalau kita ke surga, gak ada lagi yang namanya tangisan, air mata, gak ada lagi yang namanya penderitaan, gak ada lagi yang namanya teriakan kesakitan. Tandanya kita harus tahu bahwa di mana kita taruh pengharapan kita. Nah, pertanyaannya begini. Jadi bagaimana kalau kita dihadapkan dalam keadaan yang seolah-olah udah gak ada pengharapan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan pada saat keadaan kita benar-benar tidak memungkinkan? Kalau saya tanya ini ke anak sekolah minggu, pasti anak sekolah minggu langsung pada tahu. Siapa di cerita Alkitab yang masuk di dalam perut ikan? Pasti langsung pada tahu. Siapa? Yunus. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Dia bilang, no Tuhan, gue gak mau ke Niniwe. Gue mau ke Tarsis. Dan kita tahu ceritanya, akhirnya Yunus dilemparkan. Nah, buka bersama saya ya. Yunus 1 ayat 17. Yunus 1 ayat 17. Ini karena keras kepalanya Yunus dan gak mau nurut apa kata Tuhan. Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Karena Yunus dilemparkan, dicampakkan ke laut, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Ingat, bukan ikan paus, ya.
Jangan pernah kita ngajarin kita, iya yang nelen adalah ikan paus. Enggak. Firman Tuhan nggak pernah bilang ikan paus. Karena bisa jadi Tuhan menciptakan ikan yang lebih besar dari ikan paus yang udah nggak eksis lagi. Gitu. Nah dikatakan gini, seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ayat 2 dari Yunus 2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhanku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ayat 10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi Yunus ini dalam keadaan benar-benar hasil dari kekeras kepalaan dia adalah dia masuk di dalam perut ikan. Itu keadaan yang tidak ada pengharapan. So, apa yang dilakukan Yunus pada saat tidak ada pengharapan? Ayat 1 dari pasal 2. Dia bilang gini, berdoalah Yunus. Berdoalah Yunus. So, ingat, saat hidup kita dalam keadaan seolah-olah nggak ada pengharapan, hal yang pertama dan utama yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan, belajar dari Yunus adalah apa? Berdoa. Berdoa udah paling benar. Berdoa nggak pernah salah. Tapi kita nggak bisa dalam keadaan hopelessness dan kita berdoa dengan kata-kata yang sama, doa yang itu doang. Kita tuh berdoa tuh bebas. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Ada orang yang berdoa angkat tangan. Ada berdoa yang berlutut. It's okay, bebas. Ada yang berdoa tutup mata. Ada yang berdoa buka mata. It's okay. Mau stylenya bagaimana gak jadi masalah. Ada yang berdoa pakai puisi-puisi. Ada yang berdoa pakai nyanyi dulu. It's okay. Tapi yang paling penting adalah di sini dikatakan, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Artinya apa? Yang Tuhan mau adalah pada saat kita berdoa, kita harus berdoa dari dalam hati. Kita harus berdoa dari dalam hati. Gak bisa kita berdoa cuman monoton yang itu doang. Ini Yunus lagi desperate dan dia apa? Dia berseru. Ayo. Ada firman Tuhan bilang begini. Mereka menyembahku dan menyembahku hanya dengan mulut tanpa hati. Jadi hati-hati pada saat kita berdoa di tengah keadaan yang tidak ada pengharapan, kita berdoa tapi berdoanya gak di bawah hati. Tahu gak sih gimana sih berdoa yang datang dari hati itu gak bisa dibuat-buat. Gak bisa dibuat-buat. Jadi ada satu cerita di Alkitab namanya Hana. Hana ini istri pertama
dari seorang suami namanya Elkana. Elkana ini punya 2 istri, namanya Hana sama Penina. Nah, si Hana kandungannya ditutup sama Tuhan, jadi dia gak punya anak. Tapi si Penina ini punya anak. Jadi madunya ini si Penina, kata firman Tuhan, selalu nyela-nyela gitu, merendahkan si Hana. Hingga apa yang terjadi? Si Hana datang ke bait Tuhan, dan apa yang setiap dia datang ke bait Tuhan, dia nangis, berdoanya di bait Tuhan dia cuma nangis, minta Tuhan membukakan kandungan kepada dia. Sampai akhirnya Nabi Eli ngelihat dia tuh kayak disangka dia lagi mabok. Tapi enggak. Setiap dia nangis, berdoa, dia bilang, Tuhan buka kandung saya. Saya mau punya anak, bahkan kalau saya nanti punya anak, saya akan persembahkan kepada Tuhan. That's a prayer yang gak dibuat-buat. Itu adalah doa yang datang dari hati. Tandanya pada saat kita berdoa bukan hanya doa ada yang datang dari hati. Sebagaimana Hana, dia bilang, Tuhan bukain kandungan saya mau punya anak dan saya akan mempersembahkan anak saya kepada Tuhan. Tandanya apa? Pada saat kita berdoa, kita juga harus spesifik apa yang kita perluin. Kesusahan hati apa yang kita alamin, kita buka sama Tuhan. Bukan masalah style of prayer-nya, itu gak penting. Tapi kalau bicara sama hati, Tuhan cuma ngelihat hati kita. Berdoa datang dengan hati. Berdoa harus spesifik. Dan bukan hanya itu. Pada saat kita berdoa, kita harus ingetin Tuhan akan janji-janjinya. Kita bawa doa kita dengan firman-firmannya. Ternyata dari ayat 2 sampai ayat 8 yang disampaikan oleh Yunus itu adalah apa? Adalah cuplikan-cuplikan dari doanya Mazmur Daud. Can you imagine gak? Itu yang di ngomongin sama dia itu apa yang ditulis oleh Daud. Tandanya perlu juga pada saat kita berdoa, kita ingetin Tuhan akan firman-firmannya, akan janji-janjinya. Kapan terakhir Anda doa yang benar-benar desperate banget? Doa yang benar-benar terbuka dan gak dibuat-buat di hadapan Tuhan. Yang datang dari hati. Saya ingat waktu bulan April Mei. Bulan April Mei itu bagi saya itu benar-benar lagi tough-toughnya. Kenapa? Itu dalam 4 minggu berturut-turut, setiap minggu ada anggota PPC yang saya kenal meninggal. Bukan karena COVID. Minggu ini meninggal, minggu depannya lagi ngurusin untuk funeralnya semua segala macam, ada lagi yang meninggal lagi. Belum selesai ngurusin yang 1 sama 2, toto minggu ketiganya ada yang meninggal lagi. 4 minggu berturut-turut ada yang meninggal, On top of that, saya harus ngurusin yang meninggal. Saya ngedengar si A sakit COVID dalam keadaan begini, si B sakit COVID. Man, belum selesai ngurusin yang meninggal, harus ngedengar ada yang COVID. Karena apa? Pada saat kita dengar sakit COVID, kita nggak tahu apakah orang ini punya carrier, punya penyakit bawaan atau enggak. Ditambah dengan semua itu, masih harus ada orang-orang di community yang harus kita bantuin, yang harus kita tolongin. And one day saya benar-benar udah benar-benar capek, benar-benar I was so weary gitu. Saya datang di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, capek banget Tuhan. Semua harus datang bertubi-tubi kayak begini. Tolong saya Tuhan. Saya teriak sama Tuhan. Dan saya bilang ini sama Tuhan. Tuhan, firman-Mu mengatakan dari mana datangnya pertolonganku. Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Saya ngomongin itu. Saya ngomongin juga, Tuhan, firman-Mu mengatakan apa yang gak pernah kita lihat oleh mata kita, apa yang gak pernah kita dengar, apa yang gak pernah timbul dalam hati ini, katanya Tuhan yang sediain. Ayo Tuhan, tolong saya.
Saya berdoa bukan hanya berdoa yang monoton begitu-begitu aja, tapi datang dari hati, dan saya ingetin Tuhan akan firman-Nya, saya ingetin Tuhan akan janji-janjinya. Saya merasakan ada kelegaan yang luar biasa. Nah saudaraku, belajar dari Yunus, bahwa Yunus melakukan apa? Dia berdoa. Berdoa yang datang dari hati. Berdoa yang gak pakai agenda-agenda. Yang gak dihafal. Yang bukan memori. Dan dia spesifik. Nah tahu gak saudaraku hasilnya apa? Di ayat 10 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. 3 hari 3 malam dia terus berdoa kepada Tuhan. Hingga akhirnya ada hasilnya. Yaitu apa? Yaitu dia dimuntahkan ke darat. Hal yang pertama yang kita belajar dari kejadian Yunus. Pada saat kita dalam keadaan hopeless, gak ada pengharapan, berdoa. Doa adalah a great weapon yang bisa kita jalani. Nah, selain doa, pada saat kita mengalami kesedihan, pada saat kita mengalami permasalahan, atau kabar-kabar yang kurang mengenakan, adanya kematian kah, adanya ketidakadilan, adanya kehilangan-kehilangan lainnya, seringkali itu yang membuat hidup kita gak tenang. Iya gak? Orang-orang di sekitar kita sakit, kehilangan pekerjaan, stuck bisnisnya, kita sedih. Belum lagi kita mendengar berita-berita di dalam news juga hal yang sama juga. Itu membuat kita sedih dan bisa jadi kita gak tenang dan seolah-olah kita kehilangan pengharapan. Nah, bagaimana untuk kita bisa tetap tenang? Selain kita berdoa, di Amsal 30 ayat 5 bilang begini. Semua firman Tuhan, semua katanya. Amsal 30 ayat 5. Semua firman Tuhan adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Terjemahan lain dikatakan gini. Setiap perkataan Tuhan telah teruji. Dia adalah perisai bagi mereka yang mencari perlindungan kepadanya. Setiap perkataan Tuhan itu telah teruji. Jadi selain berdoa, pada saat kita di dalam mengalami masalah, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan. Back to the word of God. Kembali kepada firman Tuhan. Gimana? Ayo kita renungkan akan firman Tuhan. Ayo, itu yang bisa kita lakukan untuk apa? Untuk kita mengalami ketenangan. Karena gini, pada saat Anda nggak tenang, Anda nggak bisa ngelihat adanya jalan keluar. Pada saat Anda tidak tenang, mata Anda tertutup, seolah-olah nggak ada pengharapan. Tandanya diperlukan ketenangan. Nah, salah satu ketenangannya adalah apa? Kita renungkan kebenaran firman Tuhan, perkataan firman Tuhan. Nah, saya mau sharing nih, ada beberapa firman Tuhan yang bisa memberikan kita comfortness, yang memberikan kita ketenangan. Ada banyak yang bisa Anda pilih, tapi ini ada beberapa yang saya mau bacain. Mazmur 27 ayat 1. Mazmur 27 ayat 1 dibilang gini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kalau Anda mengalami kesesakan, seolah-olah tidak ada pengharapan, ayat ini mengatakan bahwa apa? Tuhan tuh ada di pihak kita. Tuhan adalah benteng kita, pertahanan kita. Jangan takut. Ayat kedua dari Lamentation atau ratapan. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Dikatakan begini.
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Men, pada saat Anda bangun pagi hari dan Anda feel discouraged, pada saat Anda bangun pagi dan Anda buka SMS tiba-tiba di Indonesia bilang, tolong kirim uang dong. Ada yang sakit nih. Men, baru bangun pagi hari, halo, ada yang merasakan itu? Iya. Atau dari mana ada minta pertolongan. Hey, seringkali bilang, gila gimana gue mau kirim ke Indonesia? Di sini aja terbatas nih pengeluaran saya. Tapi mari kita katakan gini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru tiap pagi. Besar setiamu. Itu yang kita perkatakan dan kita renungkan. Tuhan, income saya terbatas, pengeluaran saya banyak nih di sini nih. Tapi kalau saya mau kirim ke Indonesia, saya percaya Tuhan punya kesetiaan yang besar sampai selama-lamanya. Itu yang kita renungkan, itu yang kita perkatakan. Firman yang ketiga yang saya mau bacain dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Firman ini berbicara untuk kita tenang. Jangan takut, jangan khawatir. Pada saat permasalahan datang, Tuhan bilang gini, jangan gelisah. Aku memberikan damai. Kita ngomong ini, Tuhan, aku butuh damai yang daripadamu Tuhan. Permasalahan ini sepertinya besar banget. Tapi aku tahu aku punya Tuhan yang lebih besar dari permasalahanku. Ayo renungkan dan perkatakan firman Tuhan ini. Satu lagi. Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara. Gimana Tuhan mau memelihara? Awali dulu dengan kita serahin segala kekhawatiran kita. Di saat kita berdoa, sebagaimana Yunus, terbuka apa yang menjadi isi hati kita, kita buka, kita ungkapkan. Dua hal saudaraku yang bisa kita lakukan pada saat keadaan kehidupan kita seolah-olah gak ada pengharapan, seolah-olah buntu jalannya. Hal yang pertama, ayo sebagaimana Yunus, berdoalah Yunus. Ayo kita mulai, kita awali dengan berdoa. Dan yang kedua, ingat firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan. Let me close with this. Hidup, nih dengar ya, hidup harus siap dengan tekanan dan kekecewaan. Sekali lagi, hidup harus siap dengan tekanan dan kekecewaan. Tapi jangan pernah kita hilang pengharapan. Apalagi kita punya Tuhan Yesus. Permasalahan boleh datang. Gak usah kita minta permasalahan itu bisa muncul. Anytime, any morning, any second. Tapi jangan pernah hilang pengharapan. Apalagi kita ada orang-orang yang punya Yesus. Ingat Yeremia 17 tadi. Kalau kita taruh pengharapan kita kepada Yesus, kekeringan boleh terjadi, sakit penyakit boleh terjadi, tapi anak-anak Tuhan ada di dalam perlindungan Dia. Di dalam firman Tuhan, setiap ada kelaparan, kalau kita baca dari kitab Perjanjian Lama, setiap ada kelaparan, setiap ada kejadian-kejadian apapun yang menimpa satu bangsa, setiap anak-anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan selalu ada perlindungan. Jadi jangan taruh
pengharapan kita kepada dunia ini atau kepada manusia. Kata firman Tuhan, terkutuk mereka yang mengandalkan manusia. Tapi mari kita menaruh pengharapan kita kepada Yesus Tuhan.